Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak kelas 81 sampai 83. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya di bab 4 tentang persamaan garis. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materinya adalah menentukan persamaan garis lurus. Ya. Tujuan dari pembelajaran. Setelah menyimak video pembelajaran ini, diharapkan kalian nanti harus bisa pertama menentukan persamaan garis yang melalui titik P x1, y1 dengan gradien M. Jadi yang pertama itu yang diketahui adalah satu titik yang dilalui garis dan gradiennya. Kemudian yang kedua itu menentukan persamaan garis yang melalui titik P x1, y1 dan sejajar dengan garis Y sama dengan MX. Kemudian yang ketiga menentukan persamaan garis yang melalui titik P x1, y1 dan tegak lurus garis tertentu. Dan yang keempat menentukan persamaan garis yang melalui dua titik. Oke. Materi apa yang harus kalian ingat untuk modal mempelajari materi kali ini? Yang pertama adalah sebuah garis dengan persamaan Y sama dengan MX tambah C itu gradiennya adalah M. Jadi setelah persamaannya berbentuk Y sama dengan, maka gradien itu tinggal kita cari nilai M-nya di situ berapa. Oke, yang kedua, kalau garisnya melalui dua titik ya, titik P dan titik Q, maka gradiennya ditentukan dengan rumus ini. Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Atau dibalik juga boleh. Y1 kurangi Y2 sama dengan X1 dikurang X2. Oke, kita lanjutkan. Materi berikutnya adalah menentukan persamaan garis yang melalui satu titik dengan gradien M. Contoh, sebuah garis yang memiliki gradien M, maka persamaannya adalah Y sama dengan Fx ditambah C. Karena garis itu melalui titik P, X1, Y1, maka berlaku Y1 sama dengan MX1 ditambah C. Atau nilai C-nya sama dengan Y1 dikurangi MX1. Oke, lanjut. Ini gambarnya seperti ini kira-kira. Yang garis merah itu adalah garis Y sama dengan MX ditambah C. Kemudian di situ titik P-nya X1, Y1. Oke. Dari penjelasan di atas itu sebelumnya, berarti persamaan garisnya sekarang berubah menjadi Y sama dengan C sama dengan Y1 dikurang MX1. Kemudian kita substitusikan di rumus persamaan garis secara umum, yaitu Y sama dengan MX ditambah C. C-nya saya ganti dengan Y1 dikurangi MX1. Jadi sekarang persamaannya menjadi Y sama dengan MX ditambah Y1 dikurangi MX1. Berikutnya Y1-nya saya pindah ke ruas kiri, jadi Y dikurang Y1 sama dengan MX dikurang MX1. Jadi rumus untuk menentukan persamaan garis yang melalui satu titik dengan gradien M adalah Y dikurang Y1 sama dengan M kali dalam kurung X dikurang X1. Ini dia kesimpulannya ya, persamaan garis yang melalui titik P, gradiennya M, ditentukan dengan rumus itu. Oke, kita lanjut. Menentukan persamaan garis yang melalui dua titik. Nah, kalau yang ini, gambarnya kira-kira seperti ini ya. Ada dua titik yang dilalui oleh garis, tapi tidak merupakan koordinat titik potong. Oke, langkah-langkahnya seperti ini. Dimisalkan dulu persamaan garisnya sama dengan Y sama dengan MX ditambah C. Kemudian karena garis melalui titik P X1 Y1 dan titik Q X2 Y2, maka gradien dari garis bisa dihitung dengan rumus gradien. Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Oke, karena melalui titik P X1, Y1 gradiennya M, berarti sekarang pengemudi dari Oke, ini dia ya.
Y dikurang Y1 sama dengan M kali dalam kurung X dikurangi X1. M-nya kita ganti dengan Y2 kurang Y1 per X2 dikurangi X1. Ya, kurang dari sini ya. Sini kita masukkan ke sini. Sehingga sekarang rumus untuk menentukan persamaan garis yang melalui dua titik adalah ini terakhir. Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Ini adalah rumus yang kedua, yaitu rumus untuk menentukan persamaan garis yang melalui dua titik. Oke, kita akan coba contoh yang pertama. Ini contoh 01. Ada gambar garis di sana, kemudian ada titik A 3,4 itu dilalui oleh garis. Perhatikan gambar di samping, diketahui sebuah garis melalui titik A 3,4. Gradien garis itu adalah M sama dengan 2. Tentukan persamaan garis. Ya, karena di sini melalui satu titik ya, berarti kita harus menggunakan rumus persamaan garis yang melalui satu titik. Ingat, tadi rumus persamaan garis itu ada 2. Persamaan garis itu ada 2 tadi ya. Yang pertama adalah melalui satu titik. Kemudian yang kedua adalah melalui dua titik. Ya, jadi di sini yang kita kerjakan yang langkah pertama dulu. Titik A 3,4 berarti X1-nya 3, Y1-nya 4. M-nya gradiennya 2. Kita masukkan di rumus persamaan garis ya, melalui satu titik. Ini rumusnya. Berarti Y dikurangi Y1-nya 4 masuk ke sini sama dengan M-nya 2 kali dalam kurung X dikurangi 3. Berarti Y dikurangi 4 sama dengan 2X dikurangi 6. Ini dikalikan ya. 2 kali X, 2 kali negatif 3. Oke, lanjut. Y dikurangi 4 sama dengan 2X dikurangi 6. Y sama dengan 2X dikurangi 6 ditambah 4. Nah, ini 4-nya. 4 negatif ini dipindahkan ke ruas kanan. Berubah jadi positif. Jadi, jawaban terakhirnya adalah Y sama dengan 2X dikurangi 2. Oke, lanjut contoh 2. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A 2,3 dan B 5,4. Perhatikan di sini ada dua titik yang dilalui garis. Berarti nanti yang digunakan adalah rumus menentukan persamaan garis dengan dua titik ya. Oke, titik A. Kita mulai dari titik A 2,3 berarti X1-nya 2, Y1-nya 3. Titik B 5,4 berarti X2-nya 5, Y2-nya 4. Ini Y2 ya. Y2-nya 4. Kita masukkan di rumus persamaan garis melalui dua titik. Makanya kita masukkan berarti Y dikurangi 3 per 4 dikurangi 3 sama dengan X dikurangi 2 per 5 dikurangi 2. Kemudian kita hitung Y dikurangi 3 per 1. 4 kurangi 3 itu 1 ya. Kemudian X dikurangi 2 per 3. 5 kurangi 2 hasilnya 3. Oke, lanjutnya kita kalikan silang. Berarti 3 ini kalikan ke sana. Satunya kalikan ke situ. Dikali silang ya. Nah, jadi 3 kali dalam kurung Y dikurangi 3 sama dengan 1 dalam kurung X dikurangi 2. Kemudian kita jabarkan. 3 kali Y, 3Y, 3 kali X. 3 kali 3. Kemudian 1 kali X, 1 kali negatif 2. Kita dapatkan jawaban terakhirnya adalah Y sama dengan 1 per 3X ditambah 7 per 3. Oke, kita lanjut. Ini contoh yang ketiga. Persamaan garis melalui P 2,6 dan sejajar. Nah, di sini melalui satu titik, kemudian di sini ada sejajar. Kenapa ini diperlukan? Karena kita tidak punya gradiennya ya. Gradiennya di dalam soal ini tidak diketahui. Jadi nanti gradiennya kita cari dari titik garisnya itu. Oke, ini titik A 2,3 berarti X1-nya 2, Y1-nya 3. Kemudian titik B 5,4 berarti X2-nya 5, Y2-nya 4. Oke ya. Pada soal diketahui bahwa garis melalui satu titik yaitu P 2,6, maka
nanti rumus yang digunakan adalah rumus satu garis, rumus satu titik. Y dikurangi Y1 sama dengan M kali dalam kurung X dikurangi X1. Nah, untuk menggunakan rumus itu kita memerlukan nilai X1 Y1. Ada ya, diambil dari titik P-nya. 2,6 berarti nanti X1-nya 2, Y1-nya 6. Kemudian yang kedua yang kita perlukan adalah gradien atau kemiringan garis. Di sini di dalam soal ini belum ada. Yang diketahui adalah sejajar dengan garis. Nah, kalian harus ingat dua garis sejajar itu sifatnya adalah gradiennya sama. Karena gradien itu adalah kemiringan. Jadi kalau dua garis itu sejajar, maka kemiringannya pasti sama. Oke, lanjut. Ini dia, dua garis sejajar berarti gradien sama. Untuk mencari gradien kita ubah dulu persamaan menjadi bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Ingat bentuk umumnya adalah di ruas kiri hanya boleh ada Y. Berarti selain Y, kalau ada di ruas kiri harus kita pindahkan ke ruas kanan. Oke ya. Tadi rumusnya persamaan garisnya adalah 2Y dikurang 4X ditambah 6 sama dengan 0. Selain Y pindah ke kanan, berarti negatif 4X pindah ke kanan jadi positif, 6 positif dipindah ke kanan jadi 6 negatif. Jadi sekarang bentuknya menjadi 2Y sama dengan 4X dikurangi 6. Berikutnya, di sini di sebelah kiri masih ada angka 2, berarti dia harus dihilangkan juga, berarti dengan cara dibagi. 2Y dibagi 2Y, 2Y dibagi 2 berarti tinggal 1Y. 4X dibagi 2 berarti 4 dibagi 2 2 ya nilainya, berarti 2X. Kemudian yang terakhir negatif 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3 ya. Kemudian Y sama dengan 2X dikurangi 3 itu gradiennya atau M1 nya sama dengan 2. Karena kedua garis sejajar maka gradiennya sama, M1 sama dengan M2 sama dengan 2. Jadi tinggal kita gunakan rumus persamaan garis melalui satu titik. Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Y1-nya berapa tadi? Ya, Y1-nya adalah 6. Berarti Y dikurangi 6 sama dengan M-nya gradiennya berapa? 2. Berarti 2 kali dalam kurung X dikurangi X1. X1-nya berapa? X1-nya adalah 2. Jadi setelah kita substitusikan angka-angkanya, hasilnya seperti ini. Y dikurangi 6 sama dengan 2X dikurangi 4. Kemudian 6-nya nanti kita pindah ke ruas kanan ketika untuk menentukan nilai Y-nya. Ya. Y sama dengan 2X dikurangi 4 ditambah 6. Ingatnya ya, di sebelah kiri dia negatif, pindah ke kanan berarti berubah jadi positif. Jadi Y-nya sama dengan 2X, negatif 4 ditambah 6 berarti hasilnya positif 2. Ini adalah rumus persamaan garisnya. Y sama dengan 2X ditambah 2. Oke, contoh yang keempat. Ini adalah contoh yang tegak lurus. Langkah-langkahnya hampir sama dengan yang contoh ketiga tadi. Perbedaannya di sini adalah tegak lurusnya nih. Jadi kalau dua garis itu tegak lurus, maka gradien garis pertama dikalikan dengan gradien garis kedua, hasilnya harus negatif 1. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini titik A-nya. Ketika 1,3 berarti X1-nya 1, Y1-nya 3. Kemudian gradiennya tegak lurus berarti M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Langkah pertamanya kita tentukan dulu gradiennya. Tadi persamaannya Y sama dengan setengah X dikurangi 4. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sudah bentuk persamaan garis. Kemudian yang biasa dipermasalahkan yang ini ya. Berarti Y-nya adalah setengah X dikurangi 4. Oke, karena tegak lurus, karena kedua garis itu tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Nah, M1-nya tadi berapa nilainya? Setengah ini ya. M1-nya setengah. Berarti
setengah kali M2 dikurangi 1. M1 nya saya ganti setengah, setengah kali M2 sama dengan negatif 1. Berarti M2 sama dengan negatif 1 dibagi setengah. Ingat nih, pembagian pecahan berarti diubah jadi perkalian dengan cara dibalik. Jadi negatif 1 sama dengan 2/1. Hasilnya adalah negatif 2. Kemudian gradiennya sudah ketemu sekarang. Gradiennya berapa? Negatif 2. Kemudian koordinatnya tadi juga sudah, yaitu titik K 1,3. Tinggal kita masukkan di rumus persamaan garis. Ya, kita dapatkan Y sama dengan negatif 2X ditambah 5. Oke, ini adalah rangkuman dari materi yang kemarin dan yang hari ini kita pelajari. Jika mau dicatat, ditulis di buku tulis, dipersilahkan. Kalau yang ada rumusnya, dipersilahkan juga untuk menghafalkan supaya nanti saat mengerjakan menjadi lebih cepat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.